Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi yang berjudul Komunikasi Interpersonal. Perkenalkan, saya Ajeng Widya Samsudin dengan NIM 2502 11049. Saya Wika Bimarini dengan NIM 2502 11074. Yang pertama, di sini ada ciri-ciri hubungan interpersonal. 5 pesan verbal dan non-verbal. Nah, kita gak cuma ngomong pakai kata-kata, tapi juga kita pakai gerak-gerik tubuh atau tatapan mata. Yang kedua ada suasana informal. Biasanya suasana ini lebih santai, rileks, dan gak kaku. Baik, yang ketiga ada komunikasi di dua arah. Nah, gak ada mendominasi sendirian. Kita saling mengobrol dan mendengarkan. Selanjutnya kita ada tipe-tipe hubungan interpersonal yang berbeda. Kita bisa bagi jadi 4. Yang pertama ada keluarga. Ini hubungan karena ikatan darah atau pernikahan. Biasanya paling dekat dan paling sering interaksi. Contohnya ayah, ibu, kakak, adik, atau pasangan hidup kita. Selanjutnya ada persahabatan. Kalau ini murni karena keinginan kita sendiri, nggak ada paksaan, terus kita merasa cocok dan nyaman. Contohnya sama sahabat atau teman kita. Yang ketiga ada profesional. Hubungan di lingkup kerja karena punya tujuan karir dan atau tugas yang sama. Contohnya hubungan kita ke rekan kerja, atasan, dan bawahan. Dan faktor hubungan interpersonal yang terpengaruh. Kenapa hubungan interpersonal tiap orang bisa berbeda-beda jalannya? Nah, karena dipengaruhi oleh 4 faktor ini. Yang pertama ada ekspresi dan bahasa tubuh. Orang lain bisa nebak perasaan kita dari muka atau gerak-gerik kita. Dan ini juga ngaruh ke cara mereka pahami kita. Contohnya pas lagi kita cerita antusias, terus teman kita tuh mendengerin sambil tersenyum, terus ngangguk-ngangguk tanpa dia ngomong apa-apa. Nah, kita langsung tahu kalau dia itu tertarik sama cerita kita. Sebaliknya, kalau dia ngelipet tangan pas dengerin cerita kita dan cemberut, nah kita tuh bakal ngerasa kalau dia itu nggak mood gitu dengerin cerita kita. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi yang oke bakal bikin hubungan makin lancar, terus saling mengerti dan makin nyaman. Contohnya hubungan sepasang sahabat yang selalu terbuka dan mau dengerin satu sama lain kalau ada masalah. Karena komunikasinya lancar dan gak ada yang dipendam sendiri, kalau ada salah paham bisa langsung selesai malam itu juga, gak pakai drama. Selanjutnya ada kepribadian, karakter asli kita. Apakah kita ramah, pendiam, atau terbuka, pasti ngaruh ke cara kita berhubungan dengan orang. Contohnya, si A punya kepribadian yang ramah dan easy going, yaitu extrovert gitu. Jadi dia gampang banget akrab sama orang, sama anak baru gitu. Sementara si B tipenya pendiam, introvert. Dia butuh waktu lebih lama untuk mengamati sebelum akhirnya bisa merasa nyaman dan dekat sama orang lain, yaitu orang baru. Selanjutnya ada stereotip, penilaian atau anggapan awal kita ke kelompok tertentu. Nah, ini hati-hati, bisa mengaruh banget ke cara kita memperlakukan orang lain. Contohnya, ada anggapan kalau orang dari suku X itu bicaranya keras dan kasar. Pas kamu ketemu orang dari suku X, kamu langsung menjaga jarak atau defensif duluan. Padahal setelah diajak ngobrol, ternyata dia orangnya baik dan perhatian banget. Nah, anggapan awal ini yang berbahaya karena bisa bikin kita salah perlakukan orang. Selanjutnya ada cara mengembangkan hubungan interpersonal. Biar hubungan interpersonal kita makin sehat dan awet. Nah, di sini ada 3 tips simple yang bisa kita lakuin. Yang pertama, membangun kebersamaan. Perlakukan semua orang sama rata, jangan membeda-bedakan dan hargai pendapat mereka, saling menghormati. Ketiga, ada kasih senyuman dan bersikap ramah. Senyuman itu magic.
bikin orang lain nyaman, lebih terbuka, dan hubungan pun lebih gampang terjalin. Yang ketiga ada menjadi penengah. Kalau ada konflik, jadilah penengah yang netral, pahami masalahnya dan jangan memihak salah satu aja. Selanjutnya ada jenis-jenis hubungan interpersonal. Yang pertama ada tahap perkenalan, masih sebatas tahu nama dan tukar informasi dasar. Yang kedua ada pasif, yang ketiga ada aktif, keempat ada interaktif, keenam tahap persahabatan, udah mulai dekat, saling kenal, percaya, peduli, dan hubungannya seimbang. Nah, kemudian ada tahap keakraban dan keintiman. Ini udah makin nempel nih, karena udah tahu gitu, udah percaya satu sama lain. Selanjutnya ada hubungan suami dan istri, terus ada hubungan orang tua dan anak, terus ada hubungan persaudaraan. Selanjutnya ada faktor pengaruh kadar hubungan interpersonal. Yang pertama ada toleransi, sikap saling memahami dan menerima perbedaan satu sama lain. Yang kedua, kesempatan yang seimbang. Kedua belah pihak memiliki porsi atau kesempatan yang sama dalam berinteraksi. Yang ketiga ada sikap menghargai orang lain, menghormati pendapat, privasi, dan keberadaan orang lain. Selanjutnya ada sikap mendukung, saling memberikan semangat, bantuan, dan saling respon positif. Selanjutnya ada sikap terbuka, mau jujur dan membagikan pikiran atau perasaan tanpa ada yang disembunyikan. Selanjutnya ada pemilikan bersama atau informasi, adanya kesamaan dalam memiliki sesuatu atau saling berbagi informasi penting. Selanjutnya ada kepercayaan, fondasi utama di mana kedua pihak merasa aman dan tidak saling curiga. Ada keakraban, tingkat kedekatan secara emosional maupun fisik yang membuat hubungan terasa hangat. Selanjutnya ada kesejajaran, hubungannya setara. Selanjutnya ada kontrol atau pengawasan. Selanjutnya ada respons, seberapa cepat dan baik tanggapan yang diberikan ketika berinteraksi. Dan terakhir ada suasana emosional, situasi perasaan yang terbangun saat berinteraksi. Apakah nyaman, tegang, bahagia. Ada menilai kadar hubungan interpersonal. Yang pertama ada mengenali profil diri. Hubungan yang baik membantu kita untuk lebih memahami siapa diri kita sendiri melalui interaksi tersebut. Yang kedua ada memperoleh informasi tentang orang lain. Kita bisa mengenal sifat, latar belakang, dan karakter orang lain secara lebih mendalam. Yang ketiga ada aturan-aturan dalam hubungan interpersonal lebih banyak dikembangkan oleh kedua belah pihak. Hubungan yang kuat tidak bersifat sepihak. Aturan main, batasan, dan komitmen dibuat serta disepakati bersama. Yang keempat ada mengutamakan kepentingan bersama, menurunkan ego individu dan mencapai kebaikan atau tujuan bersama dalam hubungan. Selanjutnya ada keakraban, adanya rasa dekat secara emosional, nyaman, dan kehangatan saat berinteraksi. Yang selanjutnya ada kebersamaan, sering menghabiskan waktu bersama atau memiliki rasa keterikatan atau tertarikan satu sama lain. Selanjutnya ada kesaling tergantungan, selanjutnya mendatangkan kebahagiaan, dan terakhir kuantitas dan kualitas, dinilai dari seberapa sering berinteraksi sekaligus seberapa bermakna dan mendalamnya interaksi tersebut. Iya. Selanjutnya adalah tatap muka dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, perubahan karena perkembangan zaman. Nah, contohnya dulu kalau kita ngucapin salam selamat ulang tahun ke teman kita itu kita harus datangin ke rumahnya. Nah, kalau sekarang kan bisa by WA, by WA, terus bisa kasih telepon, nggak perlu chat lagi. Nah, yang kedua ada kontak dalam komunikasi. Yang contohnya ada ketika kamu meminta maaf ke teman lewat chat, dia mungkin mengiranya kita tuh cuek, padahal kan aslinya tulus. Berarti lebih efektif kalau kita itu langsung ketemu. Yang ketiga ada kesamaan makna. Contohnya kamu mengajak temanmu makan di warung yang dekat. Nah, bagi kamu dekat itu jalan kaki 5 menit. Nah, bagi teman kamu itu dekat itu pakai motor 5 menit. Komunikasi baru berhasil jika
kalian berdua sepakat bahwa makna dekat tersebut adalah warung yang berada di ujung gang rumah. Yang terakhir ada pertukaran pengalaman. Contohnya saat nongkrong bersama teman, kamu cerita tentang pengalaman seru saat liburan, terus kesulitan saat belajar. Nah, temanmu mendengarkan, memberikan saran, atau menceritakan pengalaman serupa. Hal ini membuat kalian saling belajar hal baru sekaligus membuat hubungan pertemanan jadi semakin erat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Wika. Selanjutnya, tatap muka sebagai kualitas komunikasi antar pribadi. Tatap muka kualitas komunikasi antar pribadi, komunikasi tatap muka tetap lebih unggul daripada bentuk komunikasi lain termasuk komunikasi antar pribadi bermedia, karena komunikasi tatap muka ini responnya cepat sehingga lebih unggul dari komunikasi bermedia. Terus tatap muka keluarga dan lingkungan. Ketika kita bertemu dan berkomunikasi secara langsung, kita tidak hanya bertukar informasi, kita juga berusaha membuat orang lain memahami pengalaman, pemikiran, dan pandangan kita. Karena itu, komunikasi tatap muka menjadi sarana penting untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan saling memahami. Lalu ada pengalaman komunikasi dan interaksi antar manusia. Pengalaman pertama komunikasi tatap muka sangat menentukan mutu komunikasi antar pribadi sehingga membantu kita membentuk jaringan komunikasi dan interaksi bersama. Nah, ketika pertama kali kita bertemu seseorang secara tatap muka, pasti akan membentuk first impression. Nah, first impression inilah yang akan menentukan mutu komunikasi antar pribadi. Jika kesan pertama positif, maka mutu komunikasi kedepannya akan terbangun dengan jauh lebih mudah dan terasa berbobot karena satu frekuensi. Nah, selanjutnya komunikasi tatap muka dalam konteks lain. Komunikasi antar pribadi perilaku kerja. Komunikasi antar pribadi harus dilakukan menurut jenjang hierarkis. Jadi di dalam dunia kerja, komunikasi itu ada etika atau aturannya tersendiri. Yang pertama dari atas ke bawah, yaitu dari atasan kepada bawahan. Ketika atasan berbicara kepada bawahan, komunikasinya bersifat memberikan instruksi, arahan, atau perintah kerja. Nah, sedangkan dari bawahan ke atasan, yaitu ketika bawahan berbicara dari bawah ke atas, yaitu ketika bawahan berbicara kepada atasan. Komunikasinya bersifat memberikan laporan, pertanggungjawaban, bahkan menyampaikan kendala. Nah, semua interaksi itu murni didasarkan pada profesionalitas pekerjaan dan posisi masing-masing dalam struktur organisasi. Jadi tidak mengandung